Duh, bencana besar untuk timnas Indonesia. Wasit VAR Thailand pembawa sial kembali bertugas di laga timnas Indonesia versus Guinea. Alhamdulillah, jelang timnas Indonesia versus Guinea, Erick Thohir tiba di Paris hari ini. Support penuh timnas Indonesia pulangkan Guinea. Shin Tae-yong siapkan kejutan besar. Starting 11 Timnas Indonesia versus Guinea Playoff Olympiade Paris 2024. Siap-siap ada kejutan di lini belakang. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan kembali agar kalian menonton video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham, dan sekaligus agar tidak ada dusta di antara kita. Wasit video assistant referee asal Thailand, Sivakorn Pewudom, dikabarkan ikut bertugas di babak playoff Olimpiade Paris antara timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Kabar ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Hal tersebut disampaikan Ropan melalui saluran YouTube miliknya. Bagi Indonesia ketika kita ingin bersiap melawan Guinea, ada kabar lagi-lagi wasit VAR Sivakorn akan memimpin. Seperti yang kita tahu, tiap kali Sivakorn yang memimpin, Indonesia selalu kalah, setidaknya dalam 4 pertandingan terakhir, kata Bung Ropan. Saya juga bingung bagaimana cara AFC dalam menunjuk wasit. Tiap kali Indonesia bermain, Sivakorn selalu bertugas sebagai wasit VAR. Padahal, ada banyak wasit utama yang bisa ditunjuk sebagai wasit VAR, termasuk di laga melawan Guinea ini, katanya. Sivakorn Pewudom selalu merugikan Indonesia. Keputusan AFC kembali menugaskan Sivakorn di laga Indonesia, seperti sulit diterima mengingat wasit asal Thailand tersebut kerap menjadi biang kerok kekalahan Garuda Muda setiap kali ia bertugas. Nyaris di setiap kali ia menjadi petugas pertandingan, Indonesia selalu kalah dengan diwarnai beragam keputusan kontroversial yang kerap merugikan timnas Indonesia. Selama Piala Asia U23 saja, Sivakorn menjadi sosok yang membuat Indonesia kalah atas Qatar di babak penyisihan grup. Ia berperan dalam beberapa keputusan yang merugikan timnas U23, seperti tidak mengecek VAR ketika hadiah penalti untuk Qatar serta kartu merah Ivar Jenner yang sebenarnya tidak layak. Lalu, Sivakorn juga menjadi sasaran kekesalan pendukung timnas Indonesia ketika Garuda Muda dikalahkan Uzbekistan di laga semifinal. Sorotan utama ketika gol Muhammad Ferrari yang dianulir karena rekomendasi VAR. Banyak yang menilai, Sivakorn sengaja menampilkan sudut yang menunjukkan kaki Ramadan Sananta di posisi offside. Padahal di sudut kamera lain terlihat posisi Sananta jelas onside. Selain itu, kartu merah untuk Rizky Ridho juga berkat rekomendasi Sivakorn dari meja VAR. Ia menampilkan kaki Ridho yang mengenai paha pemain Uzbekistan secara berulang-ulang. Padahal dalam kejadian utuh, Rizky Ridho lebih dulu membuang bola dan kakinya tidak sengaja mengenai paha Jaloliddinov. Belum lama, AFC kembali menugaskan Sivakorn di laga perebutan juara ketiga antara Indonesia versus Irak. Benar saja, gol pertama Irak tetap disahkan tanpa merekomendasikan VAR. Alhasil timnas U23 kalah 1-2 di laga tersebut. Alhamdulillah, jelang timnas Indonesia versus Guinea, Erick Thohir tiba di Paris hari ini. Support penuh timnas Indonesia pulangkan Guinea. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbang ke Paris, Prancis guna mendukung langsung timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam laga penentuan ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan playoff Olimpiade 2024 ini akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga Indonesia versus Guinea akan disiarkan langsung stasiun televisi RCTI. Guna memberikan dukungan kepada Garuda Muda meraih tiket ke Olimpiade Paris, Erick Thohir terbang langsung ke kota mode. Take off ke Paris. Bismillah, kata Erick Thohir dalam unggahan Instagram terbarunya. Melawan Guinea U23 jadi harapan terakhir bagi tim asuhan Shin Tae-yong mendapatkan tiket ke multi-event 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia U23 harus menjalani laga playoff Olimpiade 2024 setelah menempati peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Indonesia gagal meraih peringkat 3 Piala Asia U23 yang merupakan batas otomatis terakhir ke Olimpiade setelah kalah 1-2 dari Irak.
Tantangan berat dimiliki Indonesia U23 dalam melawan Gini U23. Pasalnya, tim asal Afrika itu patut diwaspadai setelah memiliki 13 pemain yang bermain di Eropa. Apabila menang dan lolos, Olimpiade Paris akan jadi Olimpiade pertama bagi Indonesia setelah 68 tahun. Shin Tae-yong siapkan kejutan besar. Starting 11 Timnas Indonesia versus Guinea Playoff Olympiade Paris 2024. Siap-siap ada kejutan di lini belakang. Timnas Indonesia U23 akan bentrok dengan Guinea pada laga playoff Olimpiade 2024. Tim Garuda Muda bertekad membungkam Guinea dan meraih tiket terakhir ke Olimpiade. Timnas Indonesia U23 gagal mengamankan tiket lolos langsung ke Olimpiade 2024 setelah menelan kekalahan pada partai perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Demi bisa memetik kemenangan dalam pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, bakal menurunkan skuad terbaiknya. Lantas, seperti apa formasi yang bakal diterapkan STY dalam duel kali ini? Lini belakang berlubang. Lini belakang Timnas Indonesia U23 terancam berlubang dalam bentrok lawan Guinea. Dua bek andalan, Justin Hubner dan Rizky Ridho, tidak bisa dimainkan pada laga nanti. Saat ini, Justin Hubner telah berada di Jepang untuk membela klubnya, Cerezo Osaka. Adapun Rizky Ridho mendapatkan skorsing 2 pertandingan imbas kartu merah yang diterimanya saat melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, dan Ketua PSSI, Erick Thohir, meminta pemerintah Jepang untuk mendorong Cerezo Osaka supaya melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade 2024. Namun sampai saat ini, masih belum ada jawaban dari Cerezo untuk melepaskan Justin Hubner ke tim Garuda Muda. Bakal ada kejutan di lini belakang? Situasi tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak mencari pengganti ideal untuk Rizky Ridho dan Justin Hubner. Untuk menggantikan peran Rizky Ridho, pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga telah tiba di Paris pada Selasa 7 Mei pagi waktu setempat usai melahap penerbangan dari Semarang, Senin 6 Mei sore WIB, ke Jakarta dan transit di Singapura. Sementara itu, peran Justin Hubner bakal dipercayakan kepada Komang Teguh. Lantas, masih adakah kejutan untuk pos di lini belakang? Santer beredar kabar jika Shin Tae-yong akan coba memanggil Elkan Baggott. Kans Elkan untuk membela Timnas Indonesia U23 cukup besar, karena sang pemain telah merampungkan musim ini. Setelah menjalani peminjaman di Bristol Rovers selama setengah musim, pemain berusia 21 tahun ini sudah dikembalikan ke Ipswich Town. Perjalanan Ipswich Town di musim ini juga sudah selesai. Tim berjulukan The Tractor Boys itu baru saja menyegel tiket promosi ke Premier League untuk musim depan. Kami sedang mencoba menarik Elkan Baggott. Sebab, di Bristol Rovers, ia sudah tidak bermain. Ipswich Town juga telah naik kasta ke Premier League, diucap Ketua PSSI, Erick Thohir, pada beberapa waktu lalu. Lini tengah. Ivar Jenner dan Nathan Choyaon tidak tergantikan sebagai double pivot di Timnas Indonesia U23. Pratama Arhan juga telah mengunci pos wingback kiri. Keraguan tertuju terhadap wingback kanan. Timnas Indonesia U23 tidak mempunyai pemain tetap di posisi itu. Rio Fahmi, Fajar Fatur Rahman, dan Jim Kelly Sroyer dicoba secara bergantian di Piala Asia U23 2024. Namun, Mama pertama memiliki atribut defensif yang lebih baik dan cocok dipasang kontra Guinea. Lini depan. Trisula Witan Sulaiman Rafael Struijk Marcelino Ferdinand akan kembali menjadi tumpuan Timnas Indonesia U23 di lini depan. Ketiganya kerap bermain cair dan fleksibel untuk mengisi posisi satu sama lain. Khusus untuk Marcelino Ferdinand, ia dapat menjawab kritikan hingga hujatan dari netizen dengan menjadi team player ketika melawan Guinea U23. Tidak perlu banyak menguasai bola. Yang penting pemain berusia 19 tahun itu mesti tepat dalam mengambil keputusan. Perakiraan susunan pemain.